Bahkan dulu sering searching di YouTube gitu ya. Bisa nggak kaki itu numbuh? Serius. Aku ingat banget 2017 teman-teman disabilitas di Jakarta loh Bu, itu tidak punya ATM. Masa? Yes. Aku melihat kisah-kisah kayak gitu tuh ada hati yang merasa bahwa ini bukan cuma mimpiku, ini mimpi mereka. Aku fulfill banget Ibu. Alhamdulillah. Ini jadi kayak malah aku yang ke-recharge. Luar biasa, dan memang simpul kekuatan Jakarta itu ada ketika kita melakukan suatu hal bersama-sama. Yes. Ya. Bersama saya Iwat Ramadan, kita akan memulai acara gelar wicara Ibu Kota Awards 2020 mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Dan sekarang ini saya juga sudah bersama dengan Ibu Ferry Farhati. Halo Bu. Apa kabar Mas Iwat? Baik, kita ketemu akhirnya setelah waktu tahun lalu Ibu cerita soal Ibu Kota Awards. Terus sekarang aku bisa terlibat di sini, senang sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita juga punya Mbak Niki Clara. Mas Iwet, halo Ibu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol Mbak Niki, aku mau nanya sama Ibu dulu. Mbak Niki ini kan luar biasa sekali ya Bu ya. Punya hambatan tapi kayak nggak ada hambatan gitu. Iya. Dan ternyata berhasil meyakinkan orang banyak bahwa hambatan tuh bukan halangan sebenarnya. Yang aku penasaran adalah waktu Ibu dapat ceritanya, itu seperti apa prosesnya Bu? Iya, jadi kita mengumpulkan kisah-kisah ini dari orang-orang di sekitar tokoh, di sekitar nominator. Jadi ini bukan self-nominated, tapi dinominasikan oleh orang lain yang terinspirasi oleh kegiatan dari tokoh kita. Dan dari 140-an lebih, hampir 150 kisah, ada yang menonjol. Dan itu kita sudah baca semua. Itu membuat hati kita hangat. Iya. Bahwa di Jakarta ini banyak perempuan penggerak yang melakukan sesuatu untuk orang di sekitarnya. Nah, Mbak Niki ini menonjol karena dia muda. Dia tidak melihat tantangan itu sebagai hambatan untuk bisa berkarir, bisa bisnis dan sukses. Nah, kalau kita bicara bisnis, tentunya kita membicarakan keuntungan dong, keuntungan pribadi. Yang dilakukan oleh Mbak Niki ini mengajak orang lain untuk ikut mendapatkan manfaat dari apa yang dia kerjakan. Dan ini luar biasa, menginspirasi, dan saya ingin kisah-kisah ini bisa terangkat ke permukaan dan menginspirasi banyak orang. Iya, dan harapannya sih juga dengan adanya kisah-kisah yang diangkat ini membuat Jakarta tuh lebih lembut gitu ya Bu ya? Iya, lebih humanis. Lebih humanis. Nggak terlalu kayaknya keras gitu Jakartanya. Karena justru di pelosok-pelosok itu ada sosok-sosok perempuan yang menggerakkan lingkungan sekitarnya untuk membuat Jakarta lebih baik. Kita mulai aja kali ya Bu ya? Boleh. Ya. Bu Ferry silakan duluan aja. Nah, ceritanya tuh gimana sih awalnya Mbak Niki kemudian bisa berkecimpung di kegiatan-kegiatan yang ikut memberdayakan banyak orang, sukses dalam usaha, dan tentunya itu nggak ujuk-ujuk jadi kan, prosesnya itu dari awal mungkin bisa Mbak Niki ceritakan. Aduh, sebelumnya terima kasih banget, pujiannya nih kayaknya luar biasa banget gitu saya. Kita kagum banget loh. Kayak luar biasa, padahal aku masih remah-rengginang loh. Masih butiran debu gitu. Jadi aku inget banget, sebelumnya aku Niki Clara, aku adalah seorang penyandang disabilitas tunadaksa lebih tepatnya. Aku menggunakan kaki palsu dari umur 1 tahun gitu. Jadi aku adalah disabilitas dari lahir gitu. Jadi kalau sebagai seorang disabilitas pasti dilahirkan itu kan pasti bukan pilihan gitu. Tapi dari dulu almarhum Papa selalu bilang adalah apapun kekurangan kamu, yang harus kamu tunjukkan adalah kelebihan kamu gitu. Dan itu dimulai saat aku menonton film Superman is Return. Superman Return. Jadi ada satu adegan di mana di planet Kryptonite itu semua bayi itu dilahirkan dengan maksud dan tujuan. Jadi ada yang jadi judge, ada yang jadi warriors, ada yang jadi dokter. And then aku sadar bahwa setiap manusia di dunia ini pasti kita punya tujuan. Tidak dilahirkan. Tapi sebentar, itu kamu umur berapa nonton itu? umur itu udah umur 26, 25. Jangan sedih, jangan. Iya. Karena Karena film itu kan juga
baru Iya. Dan aku merasa bahwa mungkin ini adalah salah satunya cara gimana aku harus mencari tujuan hidup aku gitu. Dan mungkin sebagai seorang disabilitas aku sangat beruntung sekali. I'm very blessed. Aku dihadirkan dengan support system yang sangat luar biasa, baik dari keluarga, baik dari teman-teman, yang membuat diriku bahwa tidak memandang aku sebagai kedisabilitasan aku gitu. Sampai aku mencari hal itu dan ngobrol sama mama gitu. Apa ya yang bisa aku lakukan dengan teman-teman disabilitas di Indonesia gitu. Cari di Google sama Om Google gitu kan. Ternyata teman-teman disabilitas tuh ada 32 juta di Indonesia, hampir 12,6. Cari ke kelurahan, kecamatan, tingkat provinsi, memang banyak sekali organisasi, tapi memang perjuangannya itu belum sevisi sama aku gitu. Sampai akhirnya aku ketemu Mbak Angki Yudhistia gitu. Ingat banget DM beliau di Instagram, ketemu di salah satu mall, humble banget, dan beliau cerita tentang T-Sable di awal 2017 gitu. Dan dia bilang, ayo kita bareng-bareng, kalau kamu punya spirit yang sama, spirit untuk memberdayakan teman-teman disabilitas, dan apa yang sudah kamu dapat di sebelumnya, di pekerjaan sebelumnya, kamu bisa jelaskan gitu, kamu bisa jadi sosok role model. Dan ingat banget waktu itu langsung dihadapkan, ketemu ngomong ke 60 bapak dan ibu teman tunanetra. Jadi aku yang memang backgroundnya ada guru TK, ketemunya sama teman-teman atau adik-adik autistik spektrum gitu ya, sama tunanetra tuh beda banget gitu. Kalau misalnya kita ngomong ini dark joke sebenarnya. Jadi kalau aku ngomong depan gitu kan ya, itu bapak-bapak ibu, ayo bapak-bapak ibu kita ngeliat ke depannya yang mana mbak gitu. Dark jokes nih ya. Dark jokes banget. Oke. Tapi di situ aku merasa bahwa tidak semua punya kesempatan yang sama. Terutama di Jakarta banyak bapak-bapak ibu itu malah justru dari luar kota gitu, karena memang disabilitas di luar kota, di luar dari pulau dari Jakarta tuh memang masih menganggap stigmanya adalah karma. Itu adalah kutukan, benar. Waduh. Jadi memang mereka tuh terkungkung gitu. Dan di situ aku mulai berjuang dari 2017 tentunya dengan Mbak Angki dan tim. Di 2018 aku pingin lagi apa nih yang bisa aku kerjakan, karena ternyata ini adalah PR yang besar gitu. Aku membentuk tenun. Jadi memberdayakan wanita penenun di Indonesia Timur, 6 desa, dan juga kain tenunnya ini dikreasikan kembali oleh teman-teman disabilitas tuli dan disabilitas daksa. Tapi tidak berhenti juga, aku buat lagi 2019. Jadi memang aku akhirnya menemukan, kalau aku ikutin istilahnya prinsip Jepang gitu ya Ibu ya, ikigai. Iya. Ikigai, aku merasa bahwa ini adalah ikigai aku. Bagaimana caranya aku membantu memberdayakan teman-teman disabilitas, khususnya yang ada di Jakarta, karena aku tinggal di Jakarta, aku hidup di Jakarta, dari lahir dari Brojol, dari Brojol juga di Jakarta. Jadi itu adalah proses yang cukup panjang sampai aku menemukan bahwa ini adalah ikigai aku, ini adalah suatu hal yang ingin aku perjuangkan, dan aku juga ingin merubah stigma dan persepsi banyak pihak bahwa sebenarnya teman disabilitas itu mampu berkarya gitu. Jadi mungkin yang dulunya menganggap bahwa teman tunanetra mah cuma bisa pijit gitu, atau apalagi kalau dulu ya ada dulu aku ingat banget dulu pekerjaan aku di salah satu perusahaan sampai can you do this gitu di multinational. Ada satu negara lain kayak can you do this, kamu bisa nggak sih jadi marketing, can you explain our products really well gitu kan. Sampai aku pikir wah ada stigma-stigma yang masih menempel gitu. Jadi aku pingin merubah stigma itu, dan pasti tentunya ini butuh kerjasama banyak pihak gitu sih. Tapi kan tentunya untuk bisa menjadi seorang Niki seperti sekarang ini, pembentukan kepribadiannya yang kokoh, kemudian yang strong will, itu tentunya prosesnya juga tidak sederhana. Benar. Mungkin bisa cerita kali ya, masa kecilnya, kemudian gimana gitu. Pasti. Iya. Wah, aku pasti dari disabilitas itu dari
menggunakan kaki palsu dari umur 1 tahun. Dan mama itu dulu cerita beliau adalah sempat bawa aku ke YPAC, Yayasan Pendidikan Anak Cacat, sampai beliau mama bertemu dengan salah satu dokter dan bilang yang masalah itu bukan anaknya, yang masalah ibunya. Mungkin karena beliau feeling guilty, apa yang harus dilakukan gitu. Di TK sampai SD bully itu makanan sehari-hari. Dulu julukan aku adalah Niki si kaki boneka. Aku traumatik bilang sama mama, "Mah, aku pingin sekolah yang cewek semua, ada nggak ya?" Gitu. Sampai aku bersekolah di salah satu sekolah homogen di Bilangan Jakarta Pusat gitu. Dan aku merasa bahwa di situ adalah karakter aku berkembang. Dan kalau misalnya boleh cerita turning point. Ya, aku baru mau nanya tadi, turning point-nya di mana? Turning point itu ingat banget di SMA. Ada satu program dari sekolahku, kita harus live in, tinggal bersama dengan Bapak Ibu desa di kaki Gunung Muntilan, gitu. Dan itu aku tinggal seminggu tanpa disadari, suster waktu itu juga nggak tahu dan kepala guru juga nggak tahu. Aku tiba-tiba ditempatkan di rumah yang titik tertinggi. Titik tertinggi. Jadi mesti manjat tuh. Nanjak banget. Jadi kalau naik tuh beneran sampai didorong sama ibu sama bapak tuh sampai didorong gitu. Nah, tapi aku melihat bahwa setiap pagi tuh kalau aku ngintip si bapak ibu ini ngangkat air demi aku supaya mandi gitu kan. Itu jam 3, jam 4, jam 5. Padahal umur bapak ibu itu kan sudah cukup tua kan. Wah, gila, ini kuat banget gitu. Dan kalau pergi ke pasar, kita nemenin pergi ke pasar pagi-pagi sama ibu tuh nungguin. Karena aku kalau turun itu kan takut ngeglinding. Karena nggak punya rem kan. Jadi ayo nak gitu. Dan turning point aku ketika di akhir acara kita berkumpul di satu gereja. Siapa yang mau cerita gitu ya, kisah kasih, bapak ibu itu berdiri. Dan mereka, aku yang malah jujur aku yang terkesima gitu. Aku yang standing applause sama bapak ibu, tapi bapak ibu yang standing applause ke aku. Itu aku inget banget. Dan dia bilang bahwa aku terinspirasi oleh Nak Niki, gitu. Di tengah keterbatasannya dia, aku sedih. Di tengah keterbatasannya dia mau berjuang. Di situ aku berpikir, wow, bahkan kita terkadang lupa bahwa diri kita itu mungkin berarti bagi orang lain. Kita melihat bahwa kita kekurangan di sini, tapi orang lain melihat diri kita yang luar biasa. Di situ aku dapat standing applause dari satu desa, dari teman-teman juga. Di situ aku merasa bahwa kenapa ya aku selalu berpikir bahwa diri aku itu penuh dengan kekurangan. Padahal orang lain melihat diriku tuh sisi positif dan mampu menyemangati mereka. Ceritanya luar menarik banget. Nah, yang aku juga penasaran adalah bener nggak sih bahwa ketika bulian itu tuh sebenarnya jadi kayak apa istilahnya tuh anguish ya. Jadi kayak ada sesuatu yang pingin dibuktikan gitu. Dan itu yang membuat kemudian juga kamu jadi bikin banyak sekali hal walaupun jatuhnya positif gitu. Yes. Seperti itu nggak? Aku bisa katakan pasti awalnya iya. Marah itu pasti. Bully di sekolah, pulang ke rumah tuh pasti marah. Mohon maaf, aku sering tanya sama Tuhan gitu kan. Why? Pernah. Aku SD, SMP sering bertanya gitu. Kenapa ya? Bahkan dulu sering searching di YouTube gitu ya. Bisa nggak kaki itu numbuh? Serius. Anak SMP, anak SMA, apalagi kalau misalnya udah mulai kenal love gitu ya, cinta. Aduh, bisa nggak ya ada cowok yang mau nerima gue kayak gitu. Sampai searching, sampai yang lainnya gitu. Sampai aku tuh punya mantra, Mas, gitu. Mantra yang membuat aku tuh kuat sebenarnya. Aku pasti punya kaca di rumah gitu ya. Dan aku kayak ngomong gitu, mirror on the wall, who's the prettiest of them all gitu. Siapa yang paling cantik? Aku. Jadi memang aku bisa katakan bahwa proses itu proses yang bukan aku lahir langsung bisa nerima. Proses ada aku marah. Kenapa sih harus aku gitu? Kenapa nggak kakak? Kenapa nggak adik gitu? Jadi proses marah, proses bertanya ke orang tua itu pasti ada. Bahkan aku kalau dulu tuh pakaianku adalah pakai celana panjang, gitu kan ya. Nutupin gitu. Gimana caranya supaya orang nggak ngeliat gitu. Sampai akhirnya aku merasa bahwa
aku pingin menunjukkan sesuatu, menunjukkan orang melihat diriku tuh bukan sebagai disabilitas. Sampai akhirnya aku punya mimpi pingin masuk TV. Aku kalau nggak salah 5 tahun apa 6 tahun gitu. Jadi papaku manggil, papa manggil, lihat itu gitu. Nah aku bilang gini, oh jadi di bayangan aku adalah orang kalau masuk TV, walaupun kita disabilitas, disanjung. Take everything itu menjadi yang utama. Dari buat I.O, dari dulu, kemudian jadi guru. Kalau jadi guru kan nggak mungkin gurunya dibully kan, jadi guru. Jadi gimana caranya aku merasa bahwa aku harus menunjukkan sesuatu supaya orang nggak memandang aku sebelah mata. Gitu. Dan akhirnya sampai proses itu sekarang kembali ke pemberdayaan teman-teman disabilitas dan aku merasa bahwa ini adalah suatu hal yang ingin aku cari, bukan hanya menunjukkan, tetapi gimana caranya bisa bersama mimpi dengan teman-teman disabilitas lainnya. Seru Mas. Dulu inget banget 2017 teman-teman disabilitas di Jakarta loh Bu, itu tidak punya ATM. Awal 2017. Karena kenapa? Karena mereka ditolak masuk bank. Masa? Yes. Itu dulu ya 2017 ya. Mungkin sekarang sudah pemahaman inklusi sudah sangat tinggi gitu. Jadi kita itu sampai datang ke teman tunanetra itu kan tidak bisa tanda tangan. Mereka tanda tangannya tuh garis gini doang. Jadi masuk ke teller, ke satpam itu udah ditolak. Gitu. Ayo nggak bisa. Atau teman tuli itu udah ditolak. Kamu ngomong apa? Sampai kita buatkan itu kertas template itu mereka harus bawa itu ke bank. Jadi aku melihat kisah-kisah kayak gitu tuh ada hati yang merasa bahwa ini bukan cuma mimpiku, ini mimpi mereka. Gitu. Yang senangnya mereka pertama kali punya kartu ATM karena bisa bayar. Yes. Aku penasaran, aku pengen tahu ini nih Bu sebenarnya. Mendengar ketika orang dibully kemudian dia bangkit dan membuktikan diri itu aku udah sering. Yes. Tapi kemudian ketika dia menjadikan itu juga untuk bukan cuma buat saya, tapi buat yang lain itu nggak banyak. Bener nggak sih Bu? Nah kamu tuh sampai kepikir bahwa oke, saya juga harus bantu yang lain. Jangan cuma saya nih yang bisa berdaya, sehingga orang nggak pandang sebelah mata. Benar. Itu momennya gimana? Saat pertama kali kita merangkai pohon mimpi. Pohon mimpi. Yes, pohon mimpi. Jadi tahun 2017 itu aku ngobrol sama Mbak Angki sama satu tim namanya Fanny. Kita bilang it always start with a dream. Setuju. Ya. Mbak Angki punya mimpi, aku punya mimpi, Fanny punya mimpi, itu yang menyatukan kita bertiga bahwa kita ingin membantu teman-teman disabilitas. Dan kita ingin tahu mimpi teman-teman disabilitas lainnya itu apa. Mereka tulis, ada yang pengen nikah, ada yang pengen sekolahin anaknya, ada yang pengen beliin mamanya baju, ada yang pengen naikin mamanya naik haji, dan itu kita gantung pohon mimpi itu. Dan tanpa kita sadarin ketika kita melihat mimpi-mimpi banyak orang, itu menjadi suatu hal yang membuat kita harus berbuat lebih keras, lebih tegar, lebih rajin, dan lebih-lebih semuanya. Karena kenapa? Karena it's not our dream, it's everyone's dream. Jadi dan itu kita pajang di kantor gitu ya, di kantor kami gitu, kantor disable, dan itu kita evaluasi tiap bulannya. Udah tercapai belum yang ini? Sudah tercapai belum? Jadi dulunya nggak punya ATM atau dulunya juga nggak punya mobil gitu, nggak punya motor, sekarang punya 2. Dan itu adalah suatu kebanggaan. Bukan cuma kebanggaan saya, tapi kebanggaan teman-teman. Tapi mimpi banyak orang yang tercapai. Gimana tuh Bu bisa gitu Bu? Terus kemudian bisa merangkul 500 lebih kali ya orang-orang dengan keterbatasan supaya mereka bisa mandiri, mereka bisa berdaya. Itu gimana caranya bisa mencari mereka itu? Yang pertama mereka strong, mau bekerja keras, giat, dan itu akhirnya kita gali potensinya, kapasitasnya, kapabilitasnya.
sampai akhirnya mereka mampu menonjol di komunitasnya. Dan tanpa disadari itu snowball effect itu ada. Iya. Gitu. Ternyata dia jadi role model. Jadi role model gitu. Dia cuma perlu peluang ya. Benar. Karena sebenarnya waktu di 2017 peluang itu sebenarnya belum ada. Peluang itu sebenarnya belum ada. Yang pertama kali percaya dengan misi ini adalah Go Live waktu itu, yang walaupun sekarang sudah tutup. Yeah. Jadi ingat banget dulu kita masih gedor satu-satu, pintu ke pintu gitu ya. Satu kantor ke kantor lain untuk menjelaskan, sampai mereka bilang, saya kalau mempekerjakan teman disabilitas yang kayak Mbak Niki nggak nih, yang kayak Mbak Angki nggak nih, gitu. Karena kita kan yang presentasi kan, dan juga end usersnya atau kantor-kantor ini juga siap gitu. Jadi kita sama-sama bersinergi. Tapi snowball effect itu ada, dan aku juga berharapnya dari cerita aku gitu ya, ada persepsi-persepsi yang berubah. Persepsi tentang keterbatasan dan juga disabilitas, karena sebenarnya kita sama. Iya. Jadi yang dikerjakan oleh Niki itu membukakan pintu bagi yang lain untuk diterima misalnya di sebuah usaha atau gimana, dan mereka juga kemudian dinaikkan kepercayaan dirinya gitu. Yes, benar, harus dinaikkan. Karena mental block teman-teman disabilitas cukup tinggi. Dan itu aku pun tidak menyalahkan, karena mungkin itu adalah keluarga juga berpengaruh, lingkungan juga berpengaruh. Dan kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri gitu ya, atau berdamai dengan diri kita sendiri, itu agak sulit untuk maju. Misalnya contoh, ada beberapa yang karena tidak ditegur oleh teman kantornya gitu, akhirnya besoknya mereka nggak masuk. Resign. Kabur. Aku tanya kenapa? Iya, soalnya saya nggak diajak makan siang gitu. Nah itu akhirnya aku berpikir, oh iya ya, ternyata mental block teman-teman ini masih lekat. Sampai akhirnya kita juga harus memperkenalkan teman-teman non disabilitas dengan teman-teman disabilitas. Dan ini aku lakukan, dan aku tanamkan di setiap hal yang aku lakukan, di Tenun, di Berdaya Bareng. Gimana caranya tercipta lingkungan inklusi itu sih? Gitu, karena itu melatih mereka, kemudian juga melatih teman-teman, memberdayakan mereka, tapi juga membuat mereka lebih terbuka ya, tempat dihubungkan dengan orang lain yang bisa lebih terbuka. Kamu kerjaannya berat sekali loh, Niki. Ya Bu, itu berat sekali loh pekerjaan. Itu training dilakukan itu? Yes. Tapi selama pandemik ini saya sangat menyadari banyak yang terkena dampak. Kalau aku bisa bilang, kita bulan April itu aku menangis karena sekitar 100 orang teman-teman disabilitas kehilangan pekerjaan, dan di Tenun juga kita sangat suffering ya, namanya UMKM gitu. Beberapa acara tertunda dan lainnya. Tapi aku menangis, tapi aku bisa katakan bahwa energi yang negatif itu menular gitu. Jadi gimana caranya aku harus menunjukkan harus energinya positif gitu. Karena harapan itu masih ada. Ini menarik karena gini, tadi kamu udah sempat singgung namanya UMKM, terus pandemi, terus kemudian juga yang kamu berdayakan di Tenun, di disable juga terpengaruh. Gimana caranya mensiasati ini semua? Yes. Thanks sama namanya kata adaptasi. Itu adalah the biggest strength dari manusia kalau menurut aku. Jadi di bulan Maret, di bulan April mentalku agak terganggu. Aku bisa mengatakan itu. Jadi ada tuh ya momen drop tuh ada. Momen drop itu ada, marah, financing juga kacau, banyak event dibatalkan, banyak ekspor karena kita ada beberapa ekspor itu dibatalkan gitu. Sedangkan aku juga harus kasih salary, honorarium ke para penjahit, kemudian ke tim dan lainnya. Terus menerima kabar beberapa teman-teman disabilitas harus kehilangan mata pencariannya. Aku marah sebenarnya, waduh ini mau ngapain ya gitu. Sampai akhirnya aku duduk diam, berdoa, what next? Karena aku bisa katakan sebagai seorang leader itu adalah pekerjaan yang paling loneliness. Pekerjaan yang paling loneliness. Tapi kita harus move on. Gitu. Sampai akhirnya segala adaptasi itu dilakukan dari pelatihannya dari offline jadi online, mengajarkan teman-teman netra download Zoom. Teman-teman netra Zoom. Iya. Kita aja yang ini yang belajar. ini keder-keder gitu.
mengajarkan teman-teman tuli walaupun terbatas tetap ada juru bahasa isyarat gitu. Kalau di Tenun kita akhirnya berkolaborasi untuk masker tuli ini. Dikasih lihat nggak apa-apa? Boleh, silakan. Ya, ini masker tuli. Jadi ini masker memang diperuntukkan bagi teman-teman tuli dan juga yang buat memang teman-teman disabilitas tuli juga gitu. Kemudian kita juga buat pouch yang memang mendukung untuk taruh hand sanitizer, kemudian talinya si masker gitu. Jadi memang produk-produk yang kita keluarkan pun gimana caranya supaya sesuai dengan kebutuhan yang sekarang. Itu kegiatan-kegiatan yang aku lakukan juga semuanya kita alihkan ke daring, ke online. Dan ternyata bulan Juni gitu ya, bulan Mei ada beberapa yang masih percaya dengan mau mengajak kolaborasi usaha-usaha aku gitu. Sampai akhirnya wah, kadang itu kita kalau udah mindsetnya udah down, kita kayaknya menutup gitu, kayak udah nggak ada harapan. Tapi ternyata harapan ada itu masih peluang. ada. Dan yang menarik dari apa yang dilakukan oleh Niki ini adalah dia menggabungkan antara bisnis dengan sosial. Ya. Jadi bukan sekedar mencari sesuatu keuntungan, tapi bagaimana dia bisa berkontribusi untuk orang lain. Selain memberdayakan juga, kalau saya dengar dari ceritanya, ikut membagikan masker, selama pandemi ini kerja sosialnya banyak juga gitu. Jadi aku kerjasama dengan beberapa yayasan juga, dan ternyata masih banyak orang baik. Aku merasa bahwa pandemik ini warga Indonesia akhirnya menyingkirkan sisi kapitalisnya dan mulai menimbulkan sisi humanis dan sosialis. Jadi aku ditelepon, Mbak, aku mau bagi sembako ya untuk teman 100 tuh ada aja. Aku baginya ada sekitar 1.000 dan lainnya. Jadi kita sampai sekarang ini sudah membagikan kurang lebih hampir 5.000 lebih masker tuli di Jakarta. Seperti ini. Di Jakarta, kemudian di beberapa kota sampai Papua, kemudian sembako itu sudah hampir sekitar 7.000-an. Di Jakarta cukup banyak karena teman-teman disabilitas di Jakarta itu cukup besar gitu. Yang lainnya dari Medan sampai Papua kita Boleh diceritain nggak sih kenapa mungkin ada yang nggak kenapa kok untuk masker tuli ini kok tengahnya pakai mika bolong gitu? Jadi karena kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan menggunakan masker, tapi bagi teman-teman tuli itu kan sulit. Apalagi bagi teman-teman tuli yang masih rely bergantung pada pembacaan gerak bibir. Akhirnya kita ini diinisiasi oleh salah satu teman tuli di Amerika sebenarnya pertama kali. Terus kita adaptasi gitu. Oh, ternyata bisa juga dan ini membantu banget. Jadi kita bagikan ini juga kepada teman-teman SLB ada dari Bali, kemudian yang di Jakarta, semuanya dibagikan oleh gurunya ke teman-teman anak-anak SLB. Dan kita sampai sekarang masih ada campaign. Jadi bagi teman-teman yang butuh boleh langsung buka Disable atau Tenun, minta aja, atau ada guru-guru SLB yang membutuhkan, just contact us. Kita akan langsung kirim secara free. Disable.id sama tenun_id. Jika ada yang membutuhkan langsung kontak guru-guru SLB 175 kita akan kirimkan. Nggak kebayang sih Bu, karena mengurus bisnis aja tuh udah berat gitu. Ini apalagi pakai ngurusin orang lain lagi gitu. Cuma kepikir bikin produk tenun gitu ya. Terus kemudian mengaitkan ini tuh yang diberdayakan dua menurut aku jadinya. Satu adalah ibu-ibu penenun, satu lagi adalah yang disabilitas, teman disabilitas, karena mereka yang memproduksi kan ya, jahit segala. Ceritanya gimana waktu itu? Tenun. Yang pertama aku thanks dulu sama seluruh tim aku, tim Disable, tim Tenun, tim Berdaya Bareng, karena tanpa mereka aku nggak bisa bekerja, aku nggak bisa berkarya. Karena sebenarnya yang hebat tuh bukan aku, tapi yang hebat adalah tim aku. Gitu. Tenun ini waktu itu aku ketemu dengan partnerku, kita ngobrol. Dia sangat cinta dengan tenun. Kemudian aku sangat cinta dengan pemberdayaan teman-teman disabilitas gitu. Dan kita berdua suka traveling gitu. Apa ya yang bisa kita lakukan untuk hal ini? Sampai pertama kali muncul ini. Ini terinspirasi waktu saat itu dia lagi pergi ke Nepal.
gitu, dan ada kain Nepal. Terus kita pikir kayak seru juga ya kalau misalnya kita traveling backpacker yang murah meriah, tapi bawa tasnya tuh nggak sulit. Voila, jadilah sesean. Jadilah sesean. Jadi backpack bisa one pack, jadi bisa begini, bisa dibuka juga, bisa jadi backpack. Jadi ini adalah produk pertama Tenun. Gitu. Terinspirasi saat kita lagi traveling. Karya orang-orang disable. Yes, yang memproduksi itu orang disable. Okay. Sampai dan rapi sekali loh ini kerjaannya. Makanya udah bisa ekspor ya? Iya, ekspor. Kita ekspor. Kita pemberdayaan di Desa Lombok. Kali ini ada Tenun Lombok ya? Itu Lombok. Ini itu Lombok juga. Oh, ini Lombok juga. Kemudian ada Bima, kemudian ada juga Toraja. Maaf. Toraja dan lainnya. Dan kenapa sih sebenarnya kok banyak banget gitu? Mungkin ada beberapa lucu banget. Toraja Melo lebih fokus ke Toraja gitu ya. Kita kenapa sih banyak hal? Karena kita merasa bahwa kita punya keterbatasan dalam hal aksesibilitas. Aku di Jakarta, workshop di Jakarta, kemudian ada juga yang workshopnya di Makassar terkait supply chain. Gitu kita biar ada 2 workshop. Nah, sampai gimana ya caranya kita juga membantu teman-teman disabilitas. Akhirnya kita kerjasama dengan Kemensos. Gitu. Kemensos ada program-program untuk melatih teman-teman disabilitas di hard skill, menjahit, kemudian memasak. Nah, lulusan-lulusan mereka itu kita ambil. Gitu. Jadi gimana caranya mendukung pemerintah juga yang memang sudah melatih, kemudian kita ambil untuk kita karyakan. Jadi ini produk pertama. Jadi sebenarnya didasari atas kecintaan terhadap kain Nusantara yang kita berpikir sebagai anak muda kan mahal ya kain tenun, 350.000 sampai ada yang 1 juta kalau benangnya emas gitu. Gimana caranya anak-anak muda ini bisa menikmati kain tenun tapi dengan pricey yang tidak terlalu mahal, dan juga mereka juga nggak mau pakai tuh as a tas, makanya kita daily gear sebenarnya, belum sampai ke fashion. Kalau ke fashion ada Mas Iwet. Tenun ini menerima pesanan, misalnya kita pengen bikin sesuatu, gitu. Nanti pesanan itu akan dibagikan kepada para perajin disabel. Pengrajin. Jadi biasanya kalau pesanan kita itu syaratnya adalah kainnya itu bebas. Karena kita bertanggung jawab terhadap 6 desa penenun, gitu. Jadi palingan mereka bisa memilih warna. Oh, terkesan warna ini lebih dominan, warna ini terutama buat perusahaan-perusahaan kan terkait dengan karena nggak semua tenun seragam. Benar, nggak semua tenun seragam, gitu. Betul. Dan yang kita lakukan, tim aku lakukan, kita berkomitmen setahun sekali atau 6 bulan sekali kita datang ke desa itu. Karena lucunya dulu inget banget pertama kali nyari desa penenun, sampai kita belikan si ibu penenunnya ini handphone. Karena bingung WhatsApp-nya gimana. Karena bingung WhatsApp-nya. Sampai sekarang pun kita mesen sama ibu ini tunggu anaknya pulang. Karena dia nggak bisa operate. Karena dia nggak bisa operate handphone. Jadi hal-hal yang lucu, yang saat-saat baru memulai proses-proses itu yang menurut aku membuat aku bertahan di sini. Karena tadi mimpi tadi, bukan mimpi aku saja tapi mimpi orang banyak. Gitu. Iya. Yang aku juga penasaran adalah sebenarnya gimana keadaan ibu-ibu penenun itu sekarang di tengah pandemi seperti ini, karena kan mereka jualan sebenarnya dari pariwisata. Benar, aku setuju. Dari hasil kita WA-an dengan ibu-ibu penenun itu mereka terdampak sekali. Tapi aku juga punya keterbatasan untuk mengambil kain tenunnya. Jadi akhirnya kita kalau misalnya ada dana lebih kita stok. Jadi kalau sekarang di gudang itu kain tenun lumayan banyak. Karena kita bantu. At least kita tetap membeli setiap bulannya. Gitu kan. Kamu beli putus mereka? Langsung beli ke mereka. Kita nggak pakai penadah ya. Jadi kita directly langsung. Makanya kenapa kalau pesannya sekarang kadang diantarnya 2 hari 3 hari karena tunggu anaknya lah, JNE-nya lah kayak gitu. Gitu sih. Dan memang kita biasanya nyetok kain karena terkadang kalau perusahaan-perusahaan pesan kan mereka mintanya seminggu jadi ya Mbak. Gitu. Akhirnya kita berusaha untuk beli sebulan 2 bulan. Jadi yang dulunya mungkin jualnya ini sampai ada yang nih ada kain tenun nggak ada. Gitu. Gimana caranya supaya ibu-ibu itu juga tetap bisa bertahan, tapi stok kita di gudang juga
bisa lancar cash flow-nya. Seperti itu sih. Masya Allah ya. Banget Bu, banget. Terus nemuin teman-teman disabilitas, ini kan tadi udah nih Ibu penenunnya 6 desa. Terus kemudian kamu di tengah desain produknya segala macam, terus dikasih ke disable-nya kan? Iya. Teman disable. Nah itu nemuin yang mereka diajarin lagi, misalnya nggak bisa jahit, diajarin jahit. Dari Kemensos tadi. Kemensos kan ngajarin jahit, jadi lulusan-lulusannya itu kita ambil. Oh gitu. Jadi kamu membuka lapangan pekerjaan. Yes, Tapi selain itu juga SLB juga biasanya mereka ini ya. SLB juga. Melatih juga ya. Melatih juga, gitu. Ada beberapa juga. Kita terakhir itu ingin bekerja sama dengan Rumah Sakit Suharti Herjan RSJ yang di Grogol, gitu. Tapi kita masih berdiskusi karena terkait dengan kemampuan apa sih yang sebenarnya dimiliki. Jadi aku malah mengajaknya adalah aku cerita ini PR bersama sebenarnya, PR besar, tapi bukan cuman aku doang dan timku, tapi ini PR bersama supaya kita bisa mulai berkonsentrasi ke bawah teman-teman disabilitas bisa berkarya. Tapi saya yakin ada kayak bahwa berbuat baik itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri, dan insya Allah apa yang dikerjakan oleh Niki itu perbuatan aksi hidup baik. Amin. Yang nanti manfaatnya dirasakan oleh Niki juga. Iya benar. Itu akan kembali sih, benar yang Ibu bilang bahwa buat orang ceritanya, tapi itu sebenarnya kembali ke diri kita. Mungkin itu kamu merasa juga fulfill terus kali ya. Nah, being blessed. Cerianya terus. Iya, nggak berhenti loh. Dari sejak ketemu. Karena tadi aku ngeliat dari pertama kali kita ketemu sebelum masuk set sini, wah ceria banget ya dia. Gitu kan? Masya Allah. Energinya cetar-cetar. Gitu. Terus begitu di sini juga, wah. Makanya pas kamu bilang ternyata pas bulan Maret April tuh kamu sempat down, ada daunnya juga. Ada daunnya. Ada tangisnya sendiri. Tapi mama ya, mama yang selalu membangkitkan semangat. Benar. Niki, ya. Perjuangannya beliau sih. Bisa dikatakan almarhum Papa meninggal itu di saat aku umur 18 tahun. Di saat ibarat kata kita masih mulai merangkai mimpi gitu ya. Gimana ya mau jadi apa gitu. Tapi melihat sosok mama single parent gitu ya. Aku baru lulus SMA, adikku masih SMP, kakak masih kuliah gitu. Itu yang membuat aku striving dan ya tadi sebelum tutup mata kita harus bersyukur, pas buka mata kita bersyukur juga. Jadi energinya harus nampol. Count your blessing. Iya, karena katanya ada yang bilang kan dengan menuliskan 3 gratitude kita setiap hari, 3 apa yang kita syukuri itu bisa membuat energinya berbalik-balik lagi ke kita. Setuju. Produknya Ibu mau tahu nggak? Atau mungkin ada yang mau Ibu tanya lagi nggak? Yes. Itu tas ya? Ini tas. Kalau ini kalau ini kita kerjasama dengan salah satu UMKM kulit yang ada di Bandung dan di Jogja. Dan ini kerjasama dengan satu social enterprise yang ada di Kalimantan. Dia penghasil ratan. Jadi kita ambil yang lembaran ratannya baru kita produksi kembali. Jadi as a UMKM saatnya adalah berkolaborasi sekarang. Jadi ini juga temanku juga di Kalimantan, Handep dia, jadi dia mengirimkan ini, kita buat akhirnya ke sini. Jadi tas ini, kemudian ada passport holder. Passport holder. Ini yang sekarang mungkin tidak banyak digunakan karena nggak ada yang traveling. Sementara paspor disimpan punya dulu aja gitu sih. Jadi kita produk total ada sekitar 15 sampai 20 dan mungkin masih talking apakah mau merambah ke clothing karena kalau clothing kan Mas Iwan jago ya gitu sih. Oke. Aduh, aku fulfill banget Ibu. Alhamdulillah. Ini jadi kayak malah aku yang ke recharge. Terima kasih. Instead of jadi host, jadi belajar banyak. Dan harapannya kisah-kisah ini kan nanti bisa yang fulfill itu sejak Jakarta nanti. Betul. Amin. Saya positifnya nyebar ya nih. Terima kasih udah diundang. Aku senang banget. Saya terima kasih bahwa Niki itu sudah
menggerakkan warga di Jakarta. Mungkin saya mewakili pemerintah juga ya. Betul, Bu. Buat mereka kan ini sebagian dari beban yang ada di Jakarta ini diambil alih oleh Niki dan menggerakkan orang-orang untuk bisa berdaya. Sungguh luar biasa, dan memang simpul kekuatan Jakarta itu ada ketika kita melakukan suatu hal bersama-sama. Benar. Kalau belajar dari pandemi, kita baru sadar ya bahwa banyak loh orang baik. Betul. Banyak Paling orang tidak itu yang terlihat. Dan mereka generik bekerja bareng-bareng. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Niki tentunya di level lain sebagai pemberdaya perempuan, penggerak perempuan, insya Allah bisa menginspirasi, dan tentu pahalanya akan terus mengalir juga untuk orang tua. Amin. Insya Allah. Amin. Senang sekali. Senang banget. Aku mau ngajarin sedikit, mohon maaf Mas. Boleh. Kita punya campaign masker tuli, jadi aku pengen ajarkan bahasa isyarat sedikit, Ibu. Oke. Aku belajar, Bu. Tadi lagi bilang pengen belajar ya. bahasa isyarat. Masker tuli untuk Jakarta. Siap. Kita berarti ke situ ya. Oke, Siap. Kamu yang itu. Oke. Masker tuli untuk Jakarta. Baik, kita tutup kalau begitu. Terima kasih banyak. Senang sekali saya Iwet Ramadan bisa menjadi bagian dari Ibu Kota Awards 2020. Dan jangan lupa untuk saksikan terus gelar wicara Ibu Kota Awards 2020 yang mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Ibu Ferry, terima kasih banyak. Aku sudah diikut sertakan. Terima kasih sudah terlibat. Ceritanya menyebar lewat Mas Iwet. Amin. Dan jangan lupa juga untuk sebarkan cerita baik ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Ketemu. Thank you.